Shalom buat anandaku semua yang berada di rumah saat ini dan selamat berjumpa kembali di mana pertemuan kita yang kedua, yaitu kita akan membahas terkait yaitu pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama yaitu penyebab pelanggaran HAM, ya. Jadi di mana kita ketahui bersama bahwa penyebab pelanggaran HAM ini terbagi atas dua golongan. Yang pertama yaitu faktor internal, yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama kita membahas dari faktor internal. Yang pertama dengan adanya rasa sikap egoisme, ya. Jadi setiap manusia ataupun setiap masyarakat ataupun warga negara itu pasti yang namanya memiliki rasa ataupun sikap egoisme terhadap diri sendiri. Dan yang kedua yaitu tingkat kesadaran, ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa masyarakat ataupun warga negara itu masih sulit atau masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap diri sendiri, ya, ataupun terhadap sesama. Dan yang ketiga yaitu sikap tidak toleran. Jadi sikap tidak toleran berarti sikap tidak menghargai ataupun menghormati antar sesama manusia. Dan selanjutnya di mana di faktor eksternal terbagi 3 poin. Yang pertama yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ya, jadi maksud ketidaktegasan berarti di mana aparat penegak hukum ini sewaktu-waktu ini ataupun seakan-akan ini dia acuh tak acuh ataupun dia biasa juga menyalahi yang namanya prosedur hukum, ya, di dalam penegakan hak asasi manusia. Dan yang kedua yaitu penyalahgunaan kekuasaan, ya, seperti kita ketahui bahwa di dalam penyalahgunaan kekuasaan ini dia sifatnya yaitu otoriter, ya, ataupun kesewenangan yang dimiliki oleh setiap manusia, ya, berhak mengendalikan sesuatu yang menurutnya itu baik, ya. Dan yang ketiga yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi, ya, di mana kesenjangan sosial dan ekonomi itu berupa yang namanya ada dikatakan sebagai orang kaya dan ada sebagai orang miskin, dan ekonomi ada dikatakan juga yaitu ekonomi menengah atas, adapun juga ekonomi menengah bawah. Oke, selanjutnya di mana dikatakan bahwa seseorang dengan kesadaran HAM yang tinggi akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain, sehingga pelanggaran HAM akan terhindari. Oke, yang kedua yaitu kasus pelanggaran HAM, ya. Jadi di mana kasus pelanggaran HAM itu ada dikatakan sebagai pelanggaran HAM ringan, ya. Yang poin pertama yaitu dikatakan bahwa di dalam pelanggaran HAM ringan yaitu berupa memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi setiap manusia itu tidak berhak ataupun tidak ikut campur di dalam kehendak orang lain, ya, ataupun poin kedua dikatakan bahwa meminta orang lain sependapat dengan dirinya, ya. Dan yang ketiga yaitu dikatakan bahwa melarang orang lain beribadah, ya. Di mana di poin ketiga ini di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya, dikatakan bahwa setiap warga negara itu berhak yang namanya beribadah ataupun menganut kepercayaan sesuai dengan masing-masing, ya, atau ibadahnya masing-masing. Dan yang keempat yaitu melarang seseorang mendapatkan informasi ataupun pengajaran. Jadi setiap masyarakat ataupun setiap manusia itu berhak yang namanya mendapatkan informasi, ya, yaitu baik berupa media cetak ataupun media elektronik ataupun informasi dengan melalui internet, ya. Dan selanjutnya yaitu melarang orang lain berpendapat, ya. Jadi setiap manusia itu berhak yang namanya hak bertanya ataupun hak mengemukakan pendapatnya, ya.
Oke, selanjutnya yaitu pelanggaran HAM berat ya. Jadi dikatakan tadi HAM ringan, sekarang HAM berat. Yang pertama yaitu kejahatan genosida ya. Jadi genosida itu dia sifatnya seperti membunuh anggota kelompok ya. Seperti kalian ketahui, contoh konkretnya yaitu Yakuza ya, yang berada di Jepang. Dan yang kedua yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu contohnya seperti pembunuhan. Dan yang kedua pemusnahan, dan yang ketiga perbudakan. Oke, apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM masa lalu? Oke, kita bahas bersama. Jadi di mana di dalam yang dimaksud dengan contoh kasus pelanggaran HAM di masa lalu, berarti di mana kasus-kasus tersebut yang pernah terjadi, yang banyak ataupun yang banyak memakan korban terhadap pelanggaran HAM berat tersebut, sehingga yang namanya memunculkan terjadi peperangan antar manusia itu sendiri. Yaitu adapun contoh kasus pelanggaran HAM di masa lalu kita, yaitu peristiwa Tanjung Priuk ya. Yang kedua yaitu peristiwa Trisakti. Jadi di mana peristiwa Trisakti ini yaitu dengan memakan korban 3 ya, dari mahasiswa Universitas Trisakti di tahun 1998 ya, di mana terjadi gejolak antara aparat hukum dan mahasiswa ya dalam memasuki era reformasi. Dan yang ketiga yaitu Timur Timur pasca jejak pendapat, dan yang keempat yaitu peristiwa di Abepura ya, yang berada di Papua. Oke, selanjutnya yaitu setiap orang harus mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban ya, di mana dikatakan sebagai menurut Philippus Hemhujon, keseimbangan hak dan kewajiban merupakan elemen penting terhadap negara hukum ya. Jadi kita harus selaraskan atau seimbangkan yang mana berupa hak, yang mana berupa kewajiban. Oke, yang ketiga yaitu akibat pelanggaran HAM ya. Jadi akibat pelanggaran HAM itu terbagi, yang pertama menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan ya. Menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan. Misalnya di dalam hal disabilitas ya, yaitu biasa setiap manusia ya menciptakan diskriminasi antar manusia itu sendiri ya. Misalnya ketidakadilan di dalam hal hak berupa pendidikan ataupun hak berupa pekerjaan ya. Dan yang kedua yaitu adanya rasa dendam dan kebencian antar sesama ya. Jadi setiap manusia itu tidak boleh menciptakan rasa dendam ataupun kebencian antar sesama ya. Dan yang ketiga yaitu merendahkan harkat, derajat dan martabat manusia ya. Jadi merendahkan harkat, derajat dan martabat manusia itu sudah menyalahkan ataupun sudah melanggar dari akibat pelanggaran HAM ya. Di mana dalam HAM itu harkat dan martabat manusia itu harus dijunjung tinggi ya, ataupun dihormati satu dengan yang lain. Dan selanjutnya yaitu menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita tidak boleh menciptakan kekerasan ataupun konflik bersama ya. Jadi kalau bila perlu kita harus mengadakan duduk bersama sehingga konflik tersebut bisa teredam ataupun kita bisa bersatu ya. Dan yang terakhir yaitu menimbulkan penderitaan serta tersiksa lahir dan batin pada diri korban ya. Jadi di mana ini merupakan akibat dari pelanggaran HAM sehingga di dalam kehidupan ataupun dalam keseharian kita itu tidak boleh ada yang rasa-rasa konflik terhadap teman ataupun terhadap sesama kita ya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan buat anandaku sekalian, jagalah kesehatan, tetap berada di rumah,
dan jagalah protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ya. Dan jangan lupa kalian menggunakan masker, ya, pada saat berkegiatan di luar rumah. Yang kedua, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Ketiga, jaga jarak antar sesama. Dan yang terakhir, buat anak-anakku sekalian, semoga kalian sehat selalu di rumah, rajinlah belajar, dan tekunlah untuk menggapai cita-cita kalian. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.